I'll sing to your love. A hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to your love. I'll sing to your Lord a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Teman-teman waktu nyanyiin lagu ini tadi ada kata apa yang Tuhan pegang dengan everlasting arm. Coba bayangin tangan waktu kamu kecil, kamu pegang tangan papamu yang kelihatan. Kita nggak bisa lihat tangannya Tuhan ya, tapi Tuhan kirimin orang-orang atau temenmu yang kayaknya bisa pegang suamimu. Atau kalau kamu papa, kamu bayangin tanganmu yang pegang tangan anakmu. Ada tangan yang kuat yang bisa pegang, yang ketika ada petir kita pegang tangan itu, kita jadi tenang. Dan ketika kita pujikan lagu ini, bayangkan ada tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang sampai hari ini udah pegang hidup kita. Sampai hari ini kita tetap berdiri dan menyembah Dia. Melewati setiap badai perjalanan hidup, setiap season in our life, Dia pegang kita. Tangan yang kuat sambil pujikan lagu ini dan bersyukur buat tangan itu. I'll sing for you. Refnya lagi. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing for you, Lord. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk perjalanan hidup kami. Perjalanan yang kadang kami punya arah jelas dengan segala harapan yang ada di depan. Tapi kadang-kadang di dalam perjalanan itu kami kehilangan arah, tidak ada tempat pegangan. Tapi kami bisa melewati setiap tempat-tempat terlemah kami. Atau mungkin kami hari ini sedang di tempat yang terlemah, tapi kami datang ke tempat ini dan berusaha Tuhan untuk percaya ada tangan yang memegang kami, tangan yang kekal, yang tidak kelihatan, yang sudah bertahun-tahun menemani kami di dalam perjalanan kami. Bahkan ketika tangan kami tidak bisa memegang tangan itu Tuhan, tangan-Mu yang gagah menggenggam perjalanan langkah kami melewati setiap permasalahan hidup. Tuhan, tolong kami yang sedang di dalam kesulitan. Bagi kami yang terus sedang di dalam mengalami kebahagiaan dan pertolongan Tuhan, biarlah kami bersyukur. Dan biarlah kami menjadi lengan Tuhan. Lengan Tuhan yang bisa menggandeng teman-teman kami yang belum bisa melihat Tuhan. Menggandeng keluarga kami, anak-anak kami yang kecil. Sehingga anak-anak kami kecil tahu pernah digandeng kuat oleh papa mamanya. Sehingga dia juga merasa lebih mudah. Karena dia pernah melihat di dalam kehidupan nyata ada cinta yang besar. Sehingga mereka lebih tidak sulit lagi melihat Tuhan yang tidak kelihatan. Tolong kami Tuhan, kami akan dengerin firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, silakan duduk teman-teman. Shalom. Teman-teman, thank you banget 2 hari ini. Nggak tahu capek tapi seneng. Hari Jumat ya.
teman-teman yang main basket ya, pulang rumah jam 12-an, 11-an. Ya, kemarin ada beberapa teman cukup banyak, hampir 28-an ya. Mendukung teman kita yang lagi teater ya, ada Harley, ada Joshua, ada anak saya, ada siapa lagi? Ada Florence, ada siapa lagi? Ada siapa? Oh Karis lupa, maaf Riz. Siapa suruh lu gak datang? Oh, ada, itu dia kemarin teman-teman bilang dia bukan acting. Ya. Keren banget kemarin teman-teman, bersyukur banget saya juga dikasih kebahagiaan karena saya boleh bersumbangsih. Udah lama gak jadi guru kungfu ya. Kemarin saya bisa jadi guru kungfu dan mengeluarkan segala jurus senjata-senjata yang pernah saya pelajari ya. Bersyukur banget, saya bahagia banget dikasih kesempatan juga. Dan seneng banget bisa berkarya bukan hanya di gereja, dikasih kepercayaan sama teman-teman bersama dengan orang yang non-Christian. Ya, hari ini sebetulnya si Kenji mau datang, ya tahu kan, yang datang ya mau datang tapi kayaknya dia penuh dengan kemarin ada cedera ya. Nanti dia bilang jangan lupa ngajak lagi datang. Kenji itu anak GKY Greenfield dulu ya, sudah nggak di GKY Greenfield ya. Teman-teman, saya berharap juga teman-teman bisa melayani di dunia kerjanya. Ya, ada lagi musim padel ya. Saya pengen coba, nggak pernah coba. Saya pernah coba tenis SD ya. Ya, nah itu bisa ada banyak community, bisa jadi berkat. Teman-teman yang di basket kita seneng banget. Sekarang ada 35 orang ya, dari yang nggak kenal sekarang datang ke gereja main basket. Dan saya kemarin kagum sama Rayton. Gue underestimate, kayaknya nafas dia nggak panjang, ternyata dia lebih panjang dari saya gitu ya. Wah, dia jaganya keren banget. Jadi teman-teman dan seneng banget lihat teman-teman punya teman bisa bersahabat, bisa mengenal ya. Tahu ada padelsing, tennising ya. Saya tanya Alan, ajarin gue tenis dong gitu. Mahal kok, ya nggak jadi. Karena saya lapangan berdua, kalau basket gampang ya. Keroyokan 20 iuran saudara-saudara. Kalau padahal yaudah jangan yang lain aja ya. Teman-teman, hari ini saya akan bicara secara khusus a vision that overcomes. Sesuatu yang menarik, teman-teman boleh cek di Netflix, ada satu documentary yang saya tonton belakangan ini ya. Ini documentary tentang bagaimana perpolitikan di Brasil, teman-teman. Dan secara mengejutkan, kalau teman-teman belajar sejarah, Brasil itu ditandai dengan kebangkitan dari Marxisme. Marxisme adalah sebuah paham perlawanan terhadap kapitalisme. Tapi ternyata Karl Marx atau Marxisme sudah kalah. Terbukti negara-negara yang menganut paham Karl Marx, komunisme, sudah tidak bertahan di dunia ini. Dan ternyata di negara-negara tersebut justru terjadi diktator. Ya, sehingga orang sekarang melihat kemenangan dari kapitalisme. Dari paham Karl Marx yang akhirnya juga menginspirasi gereja, karena gereja di Amerika Latin menghasilkan sebuah teologi yang namanya teologi pembebasan. Menghasilkan sistem pendidikan yang namanya pedagogi kritis. Yaitu sebuah pendidikan yang menuntut pendidikan itu harus ada kesetaraan. Karena yang terjadi di dalam dunia pendidikan ketidaksetaraan. Kalau lagu TK saya, Bintang Kecil. Kalau lagu TK anak Anda internasional, Twinkle Twinkle Little Star. Beda saudara-saudara. Ya. Bintang kecil di langit yang biru. Bintang di langit yang biru. Nggak logik kan? Sekarang udah diganti bintang kecil di langit yang tinggi. Zaman saya di langit yang biru saudara-saudara. Dan kita menyanyikan, balonku ada 5. Merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, kagak ada. Saudara-saudara di zaman saya aneh sekali ya. Ada kalau olahraga zaman saya kasti. Kasti tahu saudara? Pakai tongkatnya kayu, bolanya hijau. Sekarang baseball. Ya. Sekolah tertentu beda. Ekstrakurikulernya, apa namanya? Namanya kalau masak itu nama kerennya apa sih? Tata boga itu masih kuno yang sekarang. Apa? Pastry atau apa gitu lah. Wah, kitchennya keren. Zaman saya masak Indomie saudara-saudara. Masak pentol gitu ya. Saudara-saudara ada beda, maka pedagogi kritis menuntut. Dan ternyata gereja waktu di zaman Amerika Latin menghasilkan teologi pembebasan. Teologi yang berpihak kepada orang-orang kulit putih. Orang-orang yang tertindas. Jadi dari Amerika ada teologi pembebasan, ada black theology. Ya, ini biasanya tidak disukain orang reform. Ya.
Karena dianggap melawan sebuah power, saudara-saudara. Tapi saya membaca beberapa dari tulisan. Ya, pedagogi kritis, pendidikan kaum tertindas. Ada satu judul buku yang ditulis oleh Paul Freire. Itu pendidikan untuk orang-orang yang benar-benar di bawah. Saudara jangan salah, Montessori dimulai untuk anak-anak di jalanan yang nggak dapat pendidikan. Tapi sekarang Montessori really expensive, saudara-saudara. Yang dibawa nggak bisa bagaimana pendidikan untuk orang-orang. Saudara, tapi ternyata di Amerika Latin terjadi perubahan. Ada mantan presidennya yang akhirnya masuk penjara mengatakan apa? Kenapa sekarang terjadi kebangkitan evangelical Christian? Kok di Amerika ya right wing ya. Ya, kebangkitan evangelical Kristen yang memberikan kesegaran. Dan banyak orang berhasil menganut evangelical theology. Pergi ke gereja-gereja Injili, saudara-saudara. Gereja kita Injili, saudara-saudara. Ya, pergi ke gereja Injili, ya. Dan akhirnya orang tanya, mengapa? Ya jelas, karena waktu itu di Brasil banyak orang nggak dapat kerja. Ketika nggak dapat kerja, langsung kumpul. Kalau Karl Marx dengan partai buruh, ngumpul sama-sama orang nggak dapat kerja, protes, capek. Melawan kekuasaan, akhirnya udah ditinggalin. Akhirnya pergi ke gereja yang menganut liberalism teologi. Tidak apa-apa, kita tertindas, kita juga bisa menyuarakan di tengah ketidakadilan dunia sampai Tuhan datang. Kelamaan. Tapi muncul kelompok evangelik yang mengatakan, karena dosa ada. Tapi ada harapan di dalam Tuhan. Tidak hanya di dunia akan dekat, di sana, di sekarang. Maka kita harus terjun di dalam marketplace ministry dan segala macamnya. Dan mereka masuk ke dalam sebuah perpolitikan. Dan 70% berhasil menaikkan presiden yang nama Bolsonaro. Dan sejak dia naik terjadi doa sebelum rapat kongres. Doa besar-besaran, berpuasa, menangis bersama dengan Tuhan. Kristen banget ya. Firman Tuhan menjadi pegangan yang utama. Tapi saudara tahu yang terjadi ketika COVID melanda. Ya, gerakan kita harus doa masa, doa keluar rumah, doa puasa. Tidak, presiden tidak mengambil langkah-langkah yang tepat. Sehingga berhasil menjadi nomor 2 di dunia yang mati banyak. Ya, maka dokumenter ini ada. Di sini ada sebuah kritik terhadap evangelical Christian. Ya, dan ternyata ada politik yang besar. Dan ternyata presiden ini sangat mendengarkan seorang televangelis, pengkhotbah televisi. Kalau sekarang ya. Atau pengkhotbah Instagram ya, yang sangat mempunyai mega church, yang percaya Alkitab firman Tuhan, Yesus satu-satunya juru selamat, harus memperjuangkan keadilan dan segala macamnya, dan dia bisa membuat dia 70% pemilihan berhasil. Ya. Tapi akhirnya rakyat tahu ternyata itu sebuah gerakan yang akhirnya presiden ini lari. Ternyata terjadi banyak kasus, nonton sendiri saya nggak mau cerita lebih lanjut. Tonton sendiri dan lihat saudara-saudara. Dan ini sungguh merasakan saya. Karena nanti saudara-saudara ketika kita membaca ayat. Orang-orang yang sudah berpikir kritis bacanya beda. Ketika baca Nehemia, oh jangan-jangan Nehemia ini juga using people, abuse of power, menggunakan orang untuk kepentingannya. Lah gitu, zaman sekarang itu hermeneutik namanya hermeneutik suspicious. Hermeneutik kecurigaan. Kan Nehemia ini pemimpin. Pemimpin berkepentingan untuk negaranya. Berkepentingan untuk Israel bisa maju. Berarti ada politik kekuasaan dan dia bisa menggunakan orang untuk kepentingannya, saudara-saudara. Sekarang cara tafsirnya kayak gitu. Ya. Nah, hari ini kita akan membaca, saya akan bacakan buat kita Kisah Nehemia 4. Ya. Saya akan bacakan ayat ke-7 sampai ayat yang ke-19, agak banyak. Saya akan bacakan ya. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon datang dan orang Asod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem itu maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua bersekongkol untuk memerangi Yerusalem dan menimbun kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah dan kami melakukan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat puing sudah melemah, padahal puing masih sangat banyak. Kami tidak sanggup membangun kembali tembok-tembok ini.
Lawan-lawan kami berkata, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di tengah-tengah mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami. Mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Aku lalu menempatkan rakyat menurut kaum keluarganya di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat yang terbuka, lengkap dengan pedang serta tombak dan panah. Serta mengamati semuanya, aku berdiri dan berkata kepada para pemuka, para penguasa dan orang-orang yang lain, janganlah takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar, dahsyat yang berperang untuk saudara-saudaramu, anak-anak lelaki dan perempuanmu, serta untuk anak istri dan rumahmu. Bisa dituduh, oh ini untuk memanipulasi supaya orang berjuang untuk negara. Bisa? Kan juga terjadi peperangan, biasanya rakyat ditaruh paling depan, kalau ngebom nanti bisa dibuat protes, oh negara ini ngebom anak-anak dan keluarga. Paham di situ? Politik sekarang lebih kompleks saudara-saudara. Ayat ini bisa dibaca seperti itu. Ketika musuh-musuh kami mendengar bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka kami semua kembali ke tembok itu, masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu sebagian anak buah melakukan pekerjaan dan sebagian lainnya memegang tombak, perisai dan panah serta mengenakan baju sirah, serta para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Yang membangun tembok, orang-orang yang mengangkat dan mengangkut melakukan yang pekerjaannya dengan satu tangan dan memegang senjata dengan tangan yang lain. Kalau Anda suka martial art, senang banget ini. Satu kerja, satu bawa pedang. Wah, keren saudara-saudara ya. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka, para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, sedangkan kita terpisah jauh satu sama lain di sepanjang tembok ini. Saudara-saudara, jadi ceritanya kayak gini, saya sudah khotbah, saya bilang bahwa kitab Esra dan Nehemia menurut Jonathan Collins adalah kitab yang berakhir negatif. Ya. Jonathan Collins seorang ahli biblika yang membuat Bible Project. Karena Esra dan Nehemia, Esra membangun bait suci dan Nehemia membangun tembok, sedangkan Tuhan, desain Tuhan ke depan adalah Tuhan akan menjadi tembok berapi. Tuhan itu akan menjadi bait sendiri. Jadi Esra dan Nehemia tidak memahami secara dalam futuristik pesan Tuhan. Walaupun itu ada kemudian. Ya, saya setuju dengan Jonathan Collins. Ya. Tetapi ternyata apakah ketika manusia di dalam keterbatasannya memahami Tuhan dan melakukan dengan sungguh pekerjaan Tuhan, apakah Tuhan tidak melihatnya? Itu masalahnya. Paham? Di sini teman-teman. Makanya waktu saya khotbah gimana? Jadi mereka salah atau enggak itu Esra sama Nehemia? Saya bilang mereka terbatas, tetapi Tuhan yang baik, yang penuh kasih melihat keterbatasan seseorang yang sungguh datang kepada dia. Amin. Ya. Makanya ada cerita sekolah minggu. Nggak ngerti cara berdoa, baru jadi Kristen, akhirnya di sekolah minggu diajarin doa makan. Tuhan berkatilah makanan ini. Dan anak ini baru bisa doa, Tuhan berkatilah makanan ini dengan sungguh-sungguh. Dan suatu hari dia dikejar anjing gila dan dia lari begitu terpojok. Tuhan berkatilah makanan ini. Dan Tuhan mendengar doa itu saudara-saudara. Ya. Kita terbatas mengerti maksud Tuhan. Kita terbatas mempunyai visi, betul? Sudah tahu visi apa? Ketika saya pertama kali sekolah Alkitab, nanti aku akan bangun youth center. Di youth center itu ada lapangan basket, kesukaan saya sendiri. Ada tempat martial art, ada tempat skateboard, karena dulu saya suka yang hip hop gitu saudara. Ada tempat band, dan di situ anak muda bisa kumpul nyembah Tuhan, habis itu olahraga. Karena saya suka olahraga. Ya, nanti jemaatnya semua yang suka olahraga. Saudara, sekarang saya gak bangun itu semua loh. Pertama kali datang dari sini, nanti di sing ini aku dipercaya Tuhan, aku akan membuat sebuah gereja anak muda yang punya filsafat dan Christian worldview. Waktu awal saudara kita belajar filsafat cinta Plato, belajar macam-macam saudara. Ternyata saya lihat saya melayani diri saya atau sebetulnya saya melayani jemaat di sini. Ternyata satu impian yang baik yang saya mimpikan, saya harus berubah di dalam perjalanan. Karena apa? Karena kita manusia terbatas yang pasti tidak sempurna memahami maksud Tuhan. Amin. Sejak itu saya berpikir ketika sing seperti ini, maka kita harus terbuka. Terbuka Tuhan bisa pakai siapa saja di sini untuk mengingatkan. Untuk bagaimana Tuhan memimpin gereja kita. Saya tanya bagaimana baiknya saudara-saudara. Karena kita manusia terbatas. Tapi Tuhan melihat kesungguhan. Ya.
kesungguhan kita. Maka di Ezra Tuhan memuji. Di Ezra ketika mereka membangun bait suci, mereka habis bangun nangis saudara-saudara. Kenapa kok bait sucinya jelek? Salomo lebih megah. Tapi Tuhan bilang apa? Aku disukakan. Walaupun tidak sesuai dengan desain Tuhan, tapi Tuhan melihat kesungguhan umat Israel dan bersedih. Tuhan hibur, bilang apa? Enggak apa-apa. Bukan keindahan, aku disukakan dengan kesungguhanmu, saudara-saudara. Nanti kalau Anda jadi orang tahu, kita punya harapan apa? Ya, tahu-tahu anak kita melakukan sesuatu yang jauh dari harapan kita, tapi kita tahu benar hatinya tulus karena pengen membahagiakan kita. Walaupun itu tidak membuat kita bahagia, kadang kita menerima itu. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Ya, keterbatasan manusia memahami, saudara-saudara. Maka visi yang mengalahkan adalah satu, saudara-saudara. Kalau kita melihat bagian ini, apakah bagian ini bisa dituduh sebagai Nehemia menggunakan alat kekuasaan dan keahlian dia untuk memanipulasi supaya visinya terwujud? Ini hati-hati. Kritik suspicious terjadi karena banyak permainan kekuasaan. Banyak atas nama kebenaran, atas nama kebaikan untuk orang banyak, orang itu bisa memanipulasi dan membawa dukungan orang untuk mencapai apa yang dia mau. Apakah bisa ayat ini digunakan sebagai kritik? Untuk itu jangan-jangan Nehemia, saudara-saudara, sedang memanfaatkan orang. Sudah berbeda kalau di dalam perang ada anak-anak dan wanita yang ditaruh di depan, dia dikorbankan. Paham? Ini tidak. Dia tidak dikorbankan. Ayat 13-14. Ketika musuh-musuh kami mendengar bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah mengagalkannya, maka kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Ya. Yang ayat ke-13. Aku menempatkan rakyat menurut kaum keluarganya di bagian paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka, lengkap dengan pedang serta tombak dan panah. Saudara-saudara bayangkan, kamu ketika membangun sebuah tempat dan negaramu diancam, kamu punya keluarga, kamu paling nyaman kalau keluargamu dekat kamu enggak? Terus kamu taruh keluargamu di depan? No, ditaruh di belakang supaya waktu itu pria-pria tahu orang yang dicintai sehingga dia bisa melindungi dengan sungguh-sungguh. Karena kadang-kadang ketika orang sudah fokus dia juga lupa, saudara-saudara. Tapi ini keadaan genting. Maka saya yakin kalau saya mama perang ya, saya lebih memilih kalau anak saya tidak dijaga sama kalian, mungkin saya lebih pilih gantian aja tempatnya, betul ya? Walaupun kalah, walaupun mati, paling tidak mati dengan keluarga saya, betul? Kalau bisa lari, saya milih lari. Jadi di sini tidak mengorbankan orang. Visi yang diberikan oleh Tuhan tidak mengorbankan manusia sesama orang-orang yang dicintai. Jadi omong kosong ketika kita mengatakan kita punya visi dari Tuhan, membuat kita membenci, membuat kita menyakiti, membuat kita tidak peduli keluarga, membuat kita tidak peduli saudara seiman kita. Kita korbankan mereka untuk kemauan mencapai visi itu, bukan dari Tuhan. Paham di sini ya? Dulu banyak gereja membuat sekolah. Demi apa? Demi orang-orang dapat pendidikan. Akhirnya sekolah terbangun. Banyak jemaat anak-anaknya bisa dapat pendidikan yang baik. Dapat diskon. Tapi persaingan sekolah semakin banyak. Betul? Susah cari murid. Jadi beberapa sekolah bersyukur ketika ada sekolah yang tutup. Kenapa? Panen murid. Dan mulai sulit. Kalau dulu nggak perlu iklan. Sekarang perlu iklan. Setelah perlu iklan, yayasan akan lihat mana persembahan yang paling gede. Karena cicilan sedang bangun gedung. Oh pendidikan udah ada nggak apa-apa. Saudara kebalik. Harusnya sekolah, pendidikan itu untuk orang bisa belajar. Akhirnya kebalik, orang-orang itu bagaimana masuk untuk men-support institution. Saya tahu institusi perlu disupport. Kalau nggak ada, ya kita nggak ada ruangan ini, betul? Bukan itu salah, tapi cara pikir kita. Ya, sudah akhirnya inilah yang dimaksud Kristus. Hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat.
Anak remaja pasti pernah memahami. Keluarganya dapat khotbah yang bagus. Kita perlu family time. Ya. Akhirnya kita, papa, iya udah banyak kerja, jarang komunikasi sama istri. Kita perlu family time. Akhirnya hari Minggu, family time. Anaknya lagi remaja, senang sama teman-temannya. Kamu harus family time. Karena ini sesuai Alkitab. Nggak salah. Tapi itu juga tahu pertumbuhan mereka. Kalau mereka masih SD, family time oke. Kalau waktu SMA, banyak anak-anak, family time aku pengen jalan-jalan, aku FOMO, aku nggak bisa. Orang tua harus ngalah, mikirin family time yang membuat anak Anda tetap bahagia. Amin. Ya. Banyak anak yang cerita, aduh lihat temennya, nggak bisa kewajiban. Tapi juga bisa sebaliknya, kalau kamu sudah dewasa punya anak, kamu sekarang pengen jalan-jalan, kamu berkorban juga karena emakmu sekarang udah gak punya anak. Ya kan? Ya. Sehingga papa mamamu anaknya semua udah kawin. Kalau Sabtu Minggu gak ada siapa-siapa. Lu lebih seru sama anak-anak komsel, sama temenmu. Tapi akhirnya gue sacrifice untuk nemenin mereka, itu juga indah. Mengerti maksud saya saudara-saudara? Kasih yang besar. Tapi kegiatan-kegiatan itu bukan untuk memanipulasi orang, untuk menggerakkan roda aktivitas. Family time itu adalah anugerah untuk keluarga sehingga setiap orang datang senang ketika ada di sana. Berbahagia, merasa dekat, lebih mencintai. Bukan menjadi aturan-aturan yang akhirnya dibuat sehingga menjadi tekanan. Beberapa banyak anak-anak family time adalah menjadi, apalagi kalau family time-nya besar. Entar, anakmu kok belum punya anak, kerjaanmu apa? Kenapa kerjanya ini udah kayak ini, kok gak kayak ini? Saudara-saudara, ini realita. Alkitab, visi yang dari Tuhan. Not objectifying people in pursuit goal, but upholding the principle of loving one another. Enggak menggunakan orang sebagai objek. Saya berkata, kalau bikin acara, bukan penting acaranya banyak. Sejak dulu. Acara nggak sempurna nggak apa-apa. Tapi di situ ada orang dekat. Tapi jangan juga, ya udahlah nggak sempurna aja terus. No, berusaha the best. Pasti tetap nggak sempurna kok. Tetap punya penerimaan terhadap ketidaksempurnaan. Tapi tetap berusaha yang sempurna. Susah loh, betul nggak? Biasanya, oh sempurna. Kenapa kamu nggak sempurna? Atau ya udahlah santai-santai aja, ngapain nuntut yang penting kebersamaan. Kita harus ada dua-duanya, berusaha terbaik mungkin. Makanya saya suka Pendeta Simentong. Bilang gini, itu yang membuat saya suka belajar. Dia bilang apa? Lu ya jadi dokter sekolah S2, S3. Kenapa lu jadi pendeta, lu nggak sekolah dan pelajari sesuatu dalam lebih yang sama? Emang itu lebih rendah? Pelajarin semua, sungguh-sungguh. Maka Pendeta Simentong pernah mengatakan, kenapa gereja saya musik klasik? Ya, kenapa musik klasik? Bukan karena musik klasik Alkitabiah. Di zaman Adam dan Hawa gak ada musik klasik. Di zaman Daud, tak dung-dung, rebana dan tari-tarian, saudara-saudara. Musik klasik abad 19. Gereja Katolik pipe organ, bukan piano. Piano dulu bukan dari gereja. Dimasukkan gereja untuk menyembah Tuhan. Teknologi tertinggi dimasukkan gereja. Maka kadang-kadang saya bingung sama orang yang menolak lighting. Gereja katedral itu gak ada lampu listrik, maka lightingnya pakai matahari. Teknologi terbaru, gelas-gelas kaca yang diwarnai, yang bisa memantulkan cinta Tuhan. Maka saya bingung juga kadang-kadang digelapin itu berarti diskotik. Alkitab pada mulanya kegelapan, tahu-tahu ada terang. Kenapa kadang-kadang gelap, saudara-saudara? Karena di sini dulu pertama kali kita datang, banyak orang-orang. Ternyata ketika kita sedang terhubungin, ada orang yang ketika dia menangis, dia bisa lebih dekat. Dia nggak perlu malu, eyeshadow-nya luntur, ingusnya beler. Ada tempat aku sendiri. Ada tempat aku tidak perlu dilihat. Ini udah deket-deket gini, kalau nangis kelihatan sudah sacot-sacot, betul kan? Saudara, bukan itu, bukan gelapnya, bukan terangnya. Gelap bisa menjadi hospitality. Tapi juga kalau kalep ya jangan lu gelapin. Kesandung, jatuh, lu tanggung jawab ya. Saudara, ini ada kasih. Bukan satu prinsip-prinsip gelap terang, saudara-saudara. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas gelap dan terang. Amin.
ada gelap, ada terang di sana. Ya. Ada satu, kalau visi dari Tuhan, itu harus tidak boleh menggunakan orang lain untuk alat. Tapi harus menggunakan prinsip mencintai satu dengan orang yang lain. Saudara, ini prinsip karena kita pasti objectifying others. Percayalah, kamu dan saya natur berdosanya manfaatin orang, betul nggak? Ya kan? Kita kan tahu kan, bapak-bapak sudah mulai ahli setelah 12 tahun menikah. Kalau kamu pulang yang membuat istrimu ribut apa, betul kan? Tapi kamu sudah tahu istrimu tidak ribut apa. Kamu secara tanpa perasaan sudah bisa menggunakan kodenya supaya kamu pulang mereka nggak ribut lagi, betul? Apakah itu berarti mengasihi? No. Itu artinya nggak mau susah. Saya sudah tahu, Cimel. Kalau saya pulang itu, mama mana? Dia udah bahagia. Mama mana? Ya. Dulu saya pikir ngajak ngomong lama sehingga gua udah ngomong sama Harvey lama gitu ya. Pulang ngomong sama dia lagi, aduh beban hidupku berat banget. Ternyata setelah ngobrol sama dia, kok sudah sebentar dia pergi. Oh berarti dia gak butuh ngobrol lama. Wah ternyata dia suatu hari bilang, seneng loh kamu tahu-tahu nyari aku. Jadi gak nyari saya. Kalau mama mana? Oh di situ. Kangen ya? Iya gitu. Udah selesai. Gak repot saya saudara-saudara. Apakah itu mencintai? No. Saya sudah tahu trik dan teknik untuk membuat dia bahagia tanpa saya direpotkan. Bukan cinta. Itu objectifying. Kita bisa. Akhirnya saya bilang, gila gue udah pinter gini pakai teori-teori psikologi gampang banget yang menaklukkan istri. Tapi apakah itu cinta? Harusnya saya deket ngobrol, seneng ngobrol sama dia. Kenapa gue ngobrol sama Harvey seneng sama dia? Kadang-kadang agak terancam gitu ya. Atau sebaliknya dia, kenapa ngobrol sama saya juga nggak nyaman nahan ngobrol sama yang lain. Apalagi sekarang Cimel kan udah mahasiswa praktek ya. Boleh ngobrol sama siapa, kebutuhan ngobrolnya udah tercukupi, nggak butuh Tuhan Nugroho. Dia nginep 3 hari di kampus, di sekolah, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa di sini di gereja 3 hari nggak apa-apa. Saya bahagia, dia bahagia, nggak diganggu dia. Gue udah puas, nggak butuh lu suami gue. Apakah itu cinta? Apakah itu peduli? No. Kita terbatas. Kita objectifying people. Maka kita harus belajar. Ketika kita punya visi, bagaimana visi kita tidak menggunakan orang. Tidak memanfaatkan orang. Saudara-saudara. Saya tahu di sini banyak anak-anak yang gak bisa nolak. Tapi ternyata yang saya pikir tahu, ternyata lebih banyak yang gak bisa nolak daripada yang ada. Saya tahu saudara-saudara, dan itu membuat saya repot. Padahal saya ngajak, kamu harus bisa nolak, kamu harus bisa nolak. Harus bisa. Ketika dia nolak, saya pusing saudara-saudara. Tapi saya baru sadar ya, kalau dia nolak, berarti dia sudah nurutin dan dia sudah bisa bahagia. Saya harus belajar melayakan karena pelayanan selalu ada yang Tuhan. Kalau bila perlu, saya sama Harvey turun lagi untuk bantuin. Karena perlu teman-teman kita juga merasa dicintai. Ya, itu harus ada di dalam spirit visi kita, pelayanan kita, peduliin orang lain. Dan pasti kita gagal. Karena kita berpikir dari perspektif kita yang terbatas, melihat orang lain kayaknya kerja oke, pasti dia semangat. Tidak semua saudara-saudara. Sehingga kita harus belajar. Saya belajar sampai hari ini tidak menggunakan orang. Ya. Karena sangat gampang. Gampang kan guilt trip anak. Ambilin papa dong. Nggak mau. Kamu nggak sayang papa ya? Nanti yang punya anak. Mulai bandingin. Itu kepada adikmu mau, saya masih melakukan kadang-kadang. Nanti kalau nggak berguna, kamu nggak lihat tadi papa nganterin kamu dari jam segini, papa belum makan pagi, mulainya kayak gini. Kamu nggak lihat, gantian dong. Saudara-saudara, kita bisa hal-hal sederhana. Visi dari Tuhan nggak boleh. Nggak boleh, tapi karena kita masih bisa melakukan. Maka kita belajar di dalam kelompok bagaimana kita nggak objectifying others. Yang kedua, saudara-saudara. Yang kedua, visi yang dari Tuhan, avoiding both power abuse and victim playing. And rising out of human helplessness and the need of divine grace manifested.
through others. Ya. Jadi menghindari power abuse dan victim playing. Saudara kalau nggak berhati-hati, lalu kata Tobia, ya Allah, dengarlah kami dihina, balikkanlah cercaan mereka ke atas kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka sebagai jarahan di tanah tempat tawanan. Saudara, apakah ini victim playing? Victim playing itu selalu merasa dirinya korban. Gue itu paling males kalau orang merasa dirinya korban. Ya, selalu ceritanya dia yang jadi korban. Padahal belum tentu hanya dia. Saudara-saudara, bukan berarti, saya dulu pernah bikin teater kan di sini, bahwa semua ternyata victim sekaligus pengabuse. Betul gak? Siapa yang gak pernah abuse orang? Angkat tangan. Mengabuse dirimu juga abuse loh, betul gak? Kita paling hobi mengabuse diri kita kan. Gue goblok nih. Gue tolol. Aduh, kenapa gue salah? Gue itu memang selalu tidak teliti, ya kan? Padahal teman kita, coba lu keluar, ada teman kayak lu, dia gak teliti gak? Enggak sih, dia cuma salah satu. Kalau lu gak teliti, kalau dia cuma salah sedikit gak apa-apa, ya kan? Kita abuse sama diri kita. Belum sama anak. Kemarin saya khotbah, Toto terinspirasi karena kelompok kecil, saya bilang, coba anakku sebutkan abuse papamu terhadap kamu. Saya langsung pengakuan dosa dari mulut anak saya. Langsung anak saya tidak perlu berpikir, dia bilang, iya kalau gak nurut, uang sakunya dipotong. Diancam, gak pernah saya potong saudara. Itu cuma ancaman yang tidak pernah saya lakukan. Iya, ntar gak dapat uang saku, gak dapat apa gitu. Udah kecil, dipotong lagi. Saya gak pernah potong, cuma kadang-kadang itu keluar. Itu abuse loh. Emang anak gak bisa abuse? Bisa. Ya kan? Papa gak kayak mama. Apalagi kalau, coba kita dulu sering ya kumpul, oke coba saling menceritakan keburukan yang lain. Keburukan papa apa, keburukan mama apa, keburukanmu apa, terus kelebihanmu apa. Kalau bagian keburukan saudara-saudara, antri mereka, mama gini, papa gini, mama gini, papa gini. Itu kayak, aduh. Ya. Kita bisa dari hal kecil di rumah kita abuse power. Menggunakan power untuk abuse orang. Dan di Alkitab tidak. Karena mereka sedang betul-betul tertindas dan tidak punya kuasa untuk mengabuse. Kalau mereka abuse, tidak mungkin tuh orang-orang dilindungi. Mereka harus bertahan di tengah abuse, dibully, dikata-katain. Mereka juga tidak. Mereka memang berseru sama Tuhan karena udah gak ada tempat. Udah gak ada tempat, Tuhan balaskan. Boleh gak doa kayak gitu? Bener gak? Bener gak? Saudara, mereka belum sampai ke Yesus. Jadi kadang-kadang bukannya kita doa kayak gitu ya. Aduh Tuhan capek banget, ngeselin banget dia Tuhan, aduh tolong. Begitu dia dapat celaka, siapa suruh lu. Gitu sama gue, rasain lu. Ya, lu jatuh. Terus kita cerita, tapi gak boleh lah ya gue, enggak lah ya gini-gini lah. Tapi hati-hati kita bersorak-sorai. Seolah-olah dibela Tuhan, bener kan? Saudara-saudara, ini adalah doa jujur yang betulnya kadang-kadang kita melakukan. Tapi tidak ideal. Karena doa yang ideal, Tuhan ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia yang udah terjepit. Doa kita kayak gini, betul. Bukan masalah benar dan salah. Kita kadang-kadang melewatin doa-doa yang kesel. Sama orang tertentu, lihat wajahnya pengen muntah. Ya kan? Bukan cuma minta, kalau dia jatuh, bahagia banget saudara-saudara. Ya. Tapi justru kejujuran inilah yang kita perlukan. Saya udah cerita belum ada satu anak, kan dia pernah dibully sama temennya yang kaya. Sejak itu dia berjuang supaya tidak dibully. Walaupun dia tidak kaya, dia berusaha terbaik mungkin. Sampai dia bisa dapat sekolah di tempat yang baik. Tapi waktu pandemi, teman-teman yang kaya itu harus pulang ke Indonesia. Harus pulang ke Indonesia. Dan dia tahu-tahu bilang sama saya, aku jijik sama diriku sendiri kok. Kenapa? Tahu-tahu waktu mereka pulang, aku salami yang kuat ya. Aku doakan kamu gitu, tapi hatiku rasain loh. Kok aku seneng ya sebetulnya. Tapi saya bilang sama dia, that's good karena kamu jujur dengan hatimu.
Dan kamu jijik, kamu bisa datang sama Tuhan. Tuhan, ini hatiku loh. Ketika ada orang yang sedang tersakiti, aku gak sedih loh sama dia. Tuhan, help me. Kasih aku cintamu supaya aku bisa punya kasih. Tapi kadang-kadang orang ngerasa gak berani menghadapi kebusukan-kebusukan dirinya. Kan diajarkan gak boleh busuk, harus selalu tampang wajah malaikat. Akhirnya kita tidak berani melihat kebusukan diri. Akhirnya kita tidak bisa melihat kebusukan-kebusukan orang lain. Yang adalah manusia ciptaan Tuhan yang jatuh dalam dosa. Yang sama-sama belajar anugerah dan cinta Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita perlu. Ini adalah salah satu doa tidak sempurna. Tapi tulus dipanjatkan kepada Tuhan dengan segala pergulatan, saudara-saudara. Ya, harus ada cinta seorang dengan yang lain, visi. Ya. Jadi orang yang mencintai Tuhan pasti ada cinta sesama dan pasti ada cinta diri. Saudara-saudara, beberapa tahun lalu ada dokumenter, 10 tahun lalu kalau nggak salah. Waktu saya lupa ya, 2000, lebih loh 20 tahun. Saya lupa, Jesus Camp. Ini adalah sebuah retreat anak sekolah minggu kaum Evangelical Church di Amerika. Dan di retreat itu luar biasa. Anda lihat dokumenternya, anak-anak sejak kecil dilatih untuk berpihak kepada partai tertentu, ya. Terus nanti ada wajah presidennya ditaruh di depan, suruh doa bareng-bareng gitu ya. Dari partai tertentu untuk presiden itu, jadi anak kecil sudah dilatih untuk tunduk kepada evangelical truth yang dimasukkan ke dalam perpolitikan. Wah. Tapi kalau Anda lihat, Anda bisa terharu karena anak-anak bisa berdoa untuk presidennya sampai nangis. Anak-anak bisa anti abortion dan ditulis abortion di sini, dipecahin semua pakai palu di situ. Ya. Anak-anak bisa berteriak supaya Injil ditegakkan, supaya Injil dibenarkan. Dan ternyata ada satu orang yang menanti 10 tahun melihat hasil anak-anak itu sekarang gimana? Anak yang nangis, yang bernubuat, yang berdoa untuk bangsanya, yang bilang Yesus satu-satu jalan, yang tidak mau menari secara kedangingan, yang hanya menari secara rohani. Dilihat 10 tahun ke depan. Saudara, inilah yang terjadi. Ini dulu waktu kecil. Dia suka nari. Tapi ketika masuk di dalam ini, kamu harus nari untuk Tuhan, bukan nari untuk dunia. Beda nari Tuhan sama nari untuk dunia. Dan dia mengatakan, ini yang beda. Pray loudly to God, He will enter the church. Dan ternyata dia mengalami sebuah mental health issue. Dan dia bilang dia gak mau kekristenan yang hanya memberikan positif harapan, toxic Christianity. Dan dia hampir kehilangan imannya, saudara-saudara. Karena dia tidak dipaparkan realitas kehidupan yang nyata. Ya, saudara, kelihatannya sangat alkitabiah. Dia sejak kecil udah nginjilin teman-temannya, bawa Alkitab, firman Tuhan yang terutama. Wah, kalau Anda lihat retreatnya itu, mereka nangis. Wah, saya pertama lihat sentuh banget. Anak-anak kecil bisa nangis untuk Tuhan, nyembah Tuhan. Berdoa untuk bangsanya. Memberitakan Injil seusia itu. Bawa Alkitab nggak malu. Berusaha mempertobatkan orang supaya diselamatkan. Sudah, kalau bisa nonton. Ini yang Tori. Dia suka nari. Dan dia bilang, beda nari. Nari untuk Tuhan dan nari secara kedagingan. Dan aku kalau nari, aku sungguh-sungguh benar-benar nari untuk Tuhan. Gak boleh untuk nari dunia. Untuk boleh mengawal kemuliaan Tuhan. Zaman itu, zaman 98. Saudara tahu, saya di dalam aliran evangelical yang seperti ini. Saya atlet wusu kejuaraan nasional. Harus berhenti. Karena bilang gak boleh ada kesombongan. Karena kamu tidak memuliakan Tuhan. Kamu memuliakan dirimu dilihat orang. Saya tinggalkan atlet yang membuat saya dapat beasiswa sekolah. Untuk melayani Tuhan. Saya tinggalkan keahlian karena itu sampah. Semua mengungkut Kristus. Semua untuk Yesus. Saya puasa 30 hari. Doa malam terus. Bukan salah dengan doa malamnya.
Sampai suatu hari saya ketemu pendeta reform. Kenapa kamu tidak lagi berlatihan wushu? Kan nggak boleh. Karena harus diserahkan sama Tuhan. Karena wushu bisa membuat kamu sombong dan tidak memuliakan Tuhan. Emang main musik kagak? Bener juga ya. Nyanyi kagak? Bener juga ya. Tapi ini kan kekerasan. Kekerasan. Martial art apa itu apa? Bela diri. Jadi membela. Boleh nggak membela diri? Boleh sih. Iya, kamu tahu kalau nggak boleh sel darah putihmu melawan sel darah merah. Nggak boleh, udah terima aja biar mati lu. Bener juga ya, saya latihan wushu lagi saudara-saudara. Karena pendeta reform. Latihan lagi, juara Jawa Timur Bali. Mau berangkat seleksi SIGUM kejuaraan nasional. Dipanggil jadi pendeta, sudah cerita saya kan. Ya, udah nggak bisa. Tapi untungnya sekolah reform membolehkan saya membawa pedang, tongkat, dan kungfu. Saya latihan kungfu di STT Reform, saudara-saudara. Melatih beberapa orang di sana. Ya, karena emotionally healthy. Ya. Saudara-saudara, akhirnya apa? 10 tahun kemudian dia sekolah dance secular dan belajar communication. Dia tahu iman itu luas. Ya. Saudara, ada satu yang bagus namanya Levi. Karena dia jadi pendeta evangelical, saudara-saudara. Tapi juga sudah lebih soft pemahamannya. Karena dia melihat dunia lebih luas. Yang terakhir Andrew. Ya. Akhirnya 10 tahun kemudian dia mendalami Eastern Mysticism, quantum mechanism, dan psychotropic drugs. Saudara, sekarang itu pengalaman spiritual itu bisa didapat melalui penggunaan drugs. Maka kalau di zaman kuno, cenayang-cenayang itu minum daun-daun tertentu, ternyata daun ganja dia bisa nge-fly terus bisa ngomong gak jelas, wahyu dari Tuhan, saudara-saudara. Karena memang otak nge-fly itu sama otak yang dipakai kita untuk spiritualitas itu sama, karena otaknya kan dari Tuhan ya. Makanya saya ada kejadian juga kan, orang yang nge-fly tahu-tahu berjumpa dengan Tuhan bertobat, saudara-saudara. Ada. Karena itu kan gini, otak kanan itu lebih pakai religius dan otak kanan itu kurang rasional. Ketika rasional itu capek, bengong, saudara-saudara, akhirnya imajinasi, kreativitas muncul. Oke? Nanti kalau tahu anakmu bengong, biarin. Karena biasanya habis itu dia lebih kreatif. Ngusilin siapa, ngusilin adiknya, atau main yang tidak jelas. Nah itu kreativitasnya berkembang. Dan agama harusnya pakai dua-duanya. Tapi kalangan-kalangan evangelical terlalu pakai left brain. Sehingga otak imajinasinya, kreativitinya, spiritualitasnya itu dipakai konser ketika kamu mengangkat tangan, kamu nyanyi sama orang, kamu merasa dirimu kecil dan ada sesuatu yang besar. Defend, wah seru banget kan. Kayak waktu worship, itu memang otak dari Tuhan yang dipakai untuk nyembah, yang lebih kayak nonton Blackpink ya sama saudara-saudara. Ada efek sensasi tubuh yang sama karena itu anugerah Tuhan untuk kita merasa kecil dan ada orang yang besar dan kita sedikit kecil dibandingkan semesta yang luas. Otaknya nggak salah. Lu pakai apa untuk itu? Ya. Dan dia mengatakan camp waktu kecil itu adalah ya abuse, ya nggak abuse dia bilang. Nggak abuse karena itu memang orang-orang yang ada di sana sungguh-sungguh pengen anak itu kenal Tuhan, betul? Tapi abuse ketika apa? Karena kayak orang sakit nuntut orang sakit dan dia bisa mengata-ngatai pastornya sebagai maaf itu F-word. Sudah ini. Visi yang diri Tuhan tidak abuse people. Tidak. Tidak. Tapi bagaimana? Tidak sebagai victim, bagaimana bisa anugerah Tuhan dinyatakan melalui banyak orang. Amin. Ada yang saya tanya Coach Juan, kenapa pengen jumlahnya sing banyak? Apakah supaya banyak? Sudah, saya senang lebih banyak. Tapi yang saya senengin bukan banyaknya. Sejak awal saya sudah senang. Kenapa? Karena saya senang di sini orang-orang bisa punya sahabat, bisa punya teman, bisa datang gereja tersenyum, merasakan cinta Tuhan walaupun tidak terbatas melalui sesama. Itu kebahagiaan saya. Bukan jumlahnya orang. Kalau di sini ada 1.000, 2.000 orang, tapi orang tidak peduli. Lebih baik kita 10, 20 ada orang yang peduli untuk menyatakan cinta Tuhan kepada sesamanya. Amin. Bukan banyaknya. Ya. Saudara tahu ketika tambah banyak, sedih saya apa? Siapa yang jagain itu? Siapa yang kenalin Tuhan? Siapa yang bimbing? Saya terbatas sebagai manusia.
Siapa yang nemenin ketika mereka sedih, ketika mereka sedang terbeban. Waktu saya terbatas, saya rindu ada orang-orang yang mau ada buat orang lain. Dan orang bisa merasakan cinta Tuhan nyata melalui hidupnya. Itu kerinduan saya. Bukan banyak. Kalau kita besar 20.000 tapi semua tidak peduli. Kembalilah 30, 40. Tapi orang yang datang bisa ngerasain cinta Tuhan di sini secara nyata. Saudara-saudara yang terakhir. Visi yang dari Tuhan adalah valuing every person's role and embracing the full expression of God's gift within the body of Christ. Setiap orang perannya penting. Dan embracing full expression of God's gift within the body of Christ. Setiap talenta ada. Maka ketika ada di sini ini pengen berharap banget. Kamu ketika ada di sini dikasih Tuhan beban apa? Untuk misi, kita belum ada yang kerjain misi. Kamu kepikiran apa? Ayo kita kerjain bareng. Mau bikin tim, ayo bikin tim. Ayo kita kerjain bareng. Karena kita terbatas untuk menangkap visi Tuhan yang besar buat satu gereja yang besar. Setiap orang penting. Maka saya paling kasihan yang di belakang sono. Ya, saya pengennya itu ditutup saudara-saudara sama kaca. Sehingga begitu ada salah teks kita nengok sana nggak kelihatan, betul nggak? Karena saya pernah di sana saudara-saudara. Dan kalau saya di sana sampai hari ini saya yang paling bodoh. Karena lagi asik nyanyi, salah teks. Sudah kalau wing langsung nengok sana kan. Untung ada Daniel yang udah dikaji. Beberapa gereja ditutup. Saya bilang kebayangnya kalau boleh ya ditutup terus ditulisin join us di situ. Sudah nggak pernah ngerasain di sana? Ingat Josh dulu tuh, Josh waktu jadi pengurus setiap minggu dia di sana. Josh, jangan gimana lu bisa ibadah? Gue coba 1 kali aja nggak bisa ibadah, saudara. Serius. Di sana tertekan tuh di sana. Kalau bagus dipuji, terima kasih Josh, teksmu hari ini rapi sekali. Kagak ada. Pilihan videomu sangat indah. Setiap orang penting. Bahkan dulu saya bilang jangan berpikir pelayanan ketika kita ada di depan usher. Makanya dulu gak ada usher, sekarang puji Tuhan ada usher. Aduh keren banget. Ya. Dulu ushernya adalah komsel sendiri. Kenapa? Karena pengen setiap orang, walaupun gak pelayanan kamu bisa sambut kanan kiri orang. Kenapa saya sudah tidak berdiri di depan sana? Ya. Saudara pernah mau coba 1 kali berdiri di sana, 150 orang kram. Kalau 750 saudara, saya trauma mungkin karena pernikahan saya, mama saya ngundang 1.000 orang. Tapi di kampung murah saudara, 1.000 orang, bayangin gak ada AC di kampung, saya harus di depan. Parahnya mama saya undang orang itu cuma 400 orang. Ternyata orang datang, lu kok gak undangin gua dong? Lu gak undangin gua, lu sombong ya? Akhirnya undangan saya difotokopi sama mama saya. Fotokopi saudara-saudara, hitam putih. Dan saya gak tahu itu siapa saja. Kram, serius. Makanya enggak di sana. Tapi Asyir mau gini boleh lah ya. Terima kasih untuk sacrifice-nya, jadi saya nggak perlu kesana lagi. Tapi makanya pulang-pulang saya suruh samping kanan kiri lah ya. Mungkin senyum saya udah bosen di sana, kadang-kadang sungkan kan. Sebetulnya jemaat mau lari kok kadang-kadang, cuma pintunya sempit kan. Ada orang-orang yang insecure disalamin lebih baik gue cari jalan. Bener kan? Kalau gini kan yang mau nyalamin datang dong. Yang nggak mau nyalamin ya udah pulang aja gitu kan. Saudara-saudara bisa saling-saling supaya apa? Setiap orang penting. Bahkan saudara yang tidak pelayanan bukan. Saya bilang, soalnya nggak pelayanan. Loh, kehadiranmu adalah pelayanan. Kehadiran tubuh Kristus itu pelayanan yang lebih penting. Ya, saudara-saudara semoga ini memberkati kita. Bagaimana kita mencapai visi Tuhan dalam hidup kita. Visi Tuhan di gereja kita. Gereja kita mau membangun, jangan membangun itu justru menghilangkan kedekatan. Menghilangkan care kita sama orang lain. Tapi bagaimana kita membangun tempat. Kita rindu orang yang datang itu bisa merasakan cinta Tuhan. Walaupun mungkin dia tidak bergabung dengan kita selamanya. Nanti dia akan pergi. Biarlah dia punya memori yang indah di sini. Karena dia bisa berjumpa dengan Tuhan melalui kita. Melalui ibadah. Melalui siapa aja di tempat ini. Amin. Semoga ini memberkati kita. Saudara juga doakan
tempat udah penuh, kita akan berencana dalam waktu dekat pindah supaya lebih hospitable. Ya, saudara, saya tahu ada tubuh-tubuh yang suka nge-gym, ininya gede, saudara-saudara. Duduk di situ nggak enak, kesenggol. Suami orang, istri orang. Makanya teman-teman Asia segera pindah kok, nggak usah ada LED dulu, nggak apa-apa, gitu ya. Bener juga ya, saudara, kita butuh space. Tadi saya dipeluk Sean, mana Sean? Dipeluk Sean terus pipinya deket ke sini. Sean, gue butuh space. Space. Sengaja dia cari saya, dideket-deketin. Wah, parah Sean. Tapi itu cara dia ngerjain saya, saudara-saudara. Kita butuh space, doakan kita akan pindah. Mungkin nggak ada LED dulu untuk beberapa bulan karena nggak bisa dipasang. Kalau kita jadi, doakan ini panitia lagi urusin untuk kita bisa pindah dengan kapasitas gedung yang lebih oke, 400 orang di IPK, saudara-saudara. Rencananya. Untung udah ada lift ya. Kalau yang nggak ada lift, tolong jalan-jalan aja karena tangga IPK adalah tangga yang terendah di seluruh sekolah yang saya pergi, betul? Bener kan? Embodied ini knowledge ya. Tanya pendek banget langsung bisa 3 saudara-saudara ya. Anda kalau naik angka IPK Anda merasa sombong gitu ya. Padahal itu pendek. Yang laki-laki sehat sedikit lah. Ya, semoga ini bisa memberkati bagaimana kita membangun untuk keluarga. Visi keluarga. Pengen apa keluargaku? Pengen apa anakku? Jangan sampai abuse istri, suami, anak-anak kita. Bagaimana kasih Tuhan bisa nyata. Dan setiap orang penting di dalam keluarga itu. Ya, kelemahan saya adalah saya sangat sayang istri. Jadi kalau penentuan makan, biasanya saya lebih dengerin istri daripada anak-anak. Dan istri saya bukan yang mudah. Karena dia maunya sesuatu yang baru dan saya kurang kebaruan di dalam makanan. Karena saya dilatih orang tua makan nasi pecel setiap pagi selama 10 tahun saya tidak pernah ngomel. Tapi istri saya dicintai orang tuanya dengan banyak makan. Akhirnya saya mencintai dengan ajak makan. Tanya mama, tanya mama, tanya mama. Sekarang anaknya, kok mama terus? Akhirnya ya udah, tanya mama besok gantian siapa, gantian siapa, gantian siapa. Sedikit lebih adil saudara-saudara. Sedikit lebih adil. Kadang-kadang kita harus memilih 2 tempat makan. Dan sekarang saya juga lebih adil dengan saya. Kalau istri saya maksudnya, iya aku antarin, aku gak mau. Karena pilihanmu selalu baru dan tidak selalu enak. Dan begitu dia enak, hatiku sakit. Udah mahal gak enak. Jadi kalau makan, kamu makan dulu. Kalau enak aku cip dikit, aku enak aku beli. Kalau enggak aku pergi ke tempat lain. Nah, dia bahagia, saya bahagia. Ya, sudah. Kadang-kadang anak-anak yang lain kita pernah loh. Kamu sana, papa sini, mama sana. Waduh, saudara. Kadang-kadang kita makan bersama, tapi itu sesuatu yang bagi saya indah. Tidak mesti harus makan bersama. Semoga ini bisa menjadi berkat saudara-saudara. Menjadi berkat kita untuk bagaimana di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Ketika kita mau mencapai sesuatu, kita berdoa sama Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan mau yang mana? Bagaimana kita tetap mengasihi, bagaimana kita tidak abuse people, bagaimana tidak dimanfaatkan orang lain. Dan terus berusaha Tuhan memurnikan apa yang Tuhan kerjakan dalam keluarga kita, pekerjaan kita, gereja kita. Amin. Mari kita menyanyikan pujian tadi. Refnya aja, kita bangkit berdiri dan kita berdoa. I sing to you.